Selamat pagi iKids, gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Sebelum kita mengawali hari ini dengan begitu banyaknya aktivitas, kita awali hari ini bersama dengan Tuhan yuk. Kita siapkan Book of Power kita dan Alkitab kita. Untuk pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesatan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku sebab aku ini hamba-Mu. Dan untuk hikmat Tuhan hari ini terdapat di dalam Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Untuk hikmat Tuhan hari ini, apa saja yang bisa kita pelajari, yaitu agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup di dalam kecurangan ataupun kebohongan, karena semuanya itu Tuhan tidak suka. Jadi anak-anak kalau menginginkan sesuatu jangan secara instan, karena semuanya itu butuh proses. Misalkan ketika kita ingin menjadi juara kelas, kita harus belajar, kita harus rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan itu semua harus kita lakukan setiap hari, karena proses itu memang biasanya sangat menyusahkan atau sangat menyulitkan, tapi itu semua akan memberikan pelajaran buat kita untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Ketika ada ulangan, kita juga bisa mengerjakan. Tetapi kalau kita maunya instan, kita biasanya bisa curang dengan kita mencontek punya teman, menyalin jawaban punya teman. Biasanya ketika teman mengerjakan PR, kita tidak mengerjakan PR, sudah aku pinjam punyamu saja. Itu nggak boleh anak-anak, karena itu salah satu bentuk daripada kecurangan. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus berusaha sendiri. Terlebih kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat buat kita. Dan kemudian untuk kebohongan, kita juga tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang suka bohong, walaupun biasanya kebohongan itu sering disalahartikan untuk menutupi kesalahan orang lain. Kita berbuat baik karena itu untuk kebaikan, karena kebohongan itu selamanya tidak merupakan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Misalkan ketika adik kita sedang dimarahi oleh mama kita, ketika kita ingin melindungi adik kita atas kesalahan adik kita karena tidak mengerjakan PR misalnya, karena kasihan dengan adik kita kalau misalkan dimarahi sama orang tua. Nah, terkadang kita sebagai kakak mungkin sering bohong sama mama kita, oh sudah kok ma, sudah dikerjakan PR-nya, padahal belum, padahal adiknya masih asik dengan main gamesnya seperti itu. Tapi itu nggak boleh ya anak-anak, karena itu menjadikan adik kita menjadi manja, menjadikan adik kita tidak bertanggung jawab, walaupun terkadang kita sering kasihan dengan adik kita karena dimarahin oleh mama kita. Nah anak-anak, kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, tidak curang, tidak suka berbohong, karena semuanya itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah anak-anak, itu dia yang menjadi hikmat Tuhan hari ini, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup dalam kecurangan atau kebohongan, karena semuanya itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah kita harus meminta sama Tuhan untuk kita dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang damai, tenang, terlebih semuanya itu
bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak tetap semangat menjalani hari ini. Jangan lupa untuk tetap membaca firman Tuhan, tetap bertekun dalam doa, dan tetap setia mengiring Yesus. Selamat beraktivitas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.